wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4, apa kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, Ibu harap semoga lekas sembuh ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ayah, anak-anak pintar, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Dari itu, maka Ibu mohon izin untuk memperkenalkan diri Ibu sendiri. Ya. Nama Ibu Rini Nurgirianti. Ibu bertugas di SDN Pesisir Baru, Kota Cirebon. Kali ini kita bertemu di acara pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan kelompok kerja guru Kecamatan Lemah Hungkuk, Gugus 1. Anak-anak hebat, alhamdulillah, kita wajib bersyukur walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita masih bisa mengadakan pembelajaran meskipun melalui daring. Untuk itu, Ibu ingatkan ya pada kalian untuk harus tetap semangat dan menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi, berolahraga. Dan tentunya kalian tidak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, mencuci tangan. Kalian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Dan yang keempat, memakai masker. Yang kelima, membatasi mobilitas. Anak-anak hebat, agar pembelajaran kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menundukkan kepala sejenak dengan berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Tentunya tujuan pembelajaran kali ini ya, pada hari ini, yang pertama, Ibu harap nanti kalian ini dapat menyebutkan bagian-bagian dan fungsinya indera pendengaran. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan cara kerja indera pendengaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, tentunya kalian dapat menyebutkan cara bagaimana merawat indera pendengaran. Yang keempat, siswa
dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks secara mandiri. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dari sebuah teks dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, anak-anak hebat, mari kita mulai ya pembelajaran hari ini. Saat bermain bakyak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo, kita mengingatnya kembali. Anak-anak yang hebat, kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita telinga yang bagus ya, telinga yang dapat berfungsi dengan baik. Kita bisa mendengarkan suara ya maupun bunyi-bunyian seperti kicauan burung ataupun deburan ombak, ya, musik dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, kali ini kalian mempunyai tugas untuk membuat peta pikiran tentang indera pendengaran. Boleh kalian lihat di halaman 103 di buku paket kalian ya. Nanti di situ silakan kalian mencari informasi tentang apa sih bagian-bagian daripada indera pendengaran. Terus bagaimana cara kerjanya indera pendengaran. Terus juga bagaimana cara merawat indera pendengaran dan apa sih fungsinya indera pendengaran. Nah, anak-anak hebat, tidak perlu khawatir. Ibu akan memberikan sumber referensi untuk mengisi peta pikiran tadi. Perhatikan ya. Nah, anak-anak hebat, ternyata telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Mari kita kupas satu persatu. Nah, telinga luar terdiri dari di dalam telinga luar ini ada daun telinga. Di situ fungsinya untuk menangkap suara dan melindungi telinga dari kotoran. Selanjutnya, yang kedua di bagian telinga luar ada yang disebut dengan lubang telinga. Lubang telinga ini sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga yaitu disebut saluran pendengaran. Nah, di sini saluran pendengaran ini itu fungsinya meneruskan bunyi ke gendang telinga. Ya, jadi di telinga luar itu ada daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Mari kita lanjutkan ke bagian telinga tengah. Di telinga tengah ini ada yang disebut dengan gendang telinga. Ya, yang berfungsinya menerima bunyi. Yang keduanya yaitu saluran eustasius. Jadi saluran eustasius ini adalah penghubung antara telinga dan rongga mulut. Nah, saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, ini ada yang disebut dengan tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini
ada 3 jenis, yaitu tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran tersebut berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Ya, ada 3 jenis tulang pendengaran. Selanjutnya, yaitu bagian telinga dalam. Di telinga dalam ada 4 bagian, ya. Di sini ada yang disebut tingkap opal. Fungsinya menerima bunyi dari gendang telinga, ya. Dan juga ada tingkap bundar, meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ke rumah siput atau disebut dengan koklea. Diingat-ingat ya, rumah siput atau koklea. Ya, bentuknya memang seperti siput. Coba ya, lihat di sini koklea. Nah, koklea ini berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi diteruskan ke otak. Nah, bagian terakhir dari telinga dalam yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi, telinga ini selain berfungsi untuk mendengarkan, juga berfungsi untuk sebagai alat keseimbangan tubuh. Sudah jelas ya anak-anak tentang bagian dan fungsi telinga. Nah, supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar, mari kita bernyanyi tentang bagian dan fungsi telinga. Ikutin ya. Di luar ada daun telinga yang gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Di luar ada daun telinga yang gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, eustasius saluran jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Seru ya? Mari kita lanjutkan ke cara kerja telinga.
Cara kerja telinga dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Setelah itu, bunyi akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Setelah itu, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Anak-anak, kita patut bersyukur bahwa kita diberi karunia besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengar banyak bunyi-bunyian seperti burung berkicau, deburan ombak, musik dan lain-lain. Rasa bersyukur itu bisa kita lakukan dengan cara merawat telinga. Cara merawat telinga yaitu yang pertama, biasakan agar telinga selalu dalam keadaan kering. Yang kedua, hindarkan telinga dari benturan benda keras. Yang ketiga, hindari suara bising. Yang keempat, bersihkan telinga dengan benda yang halus dan bebas kuman. Yang kelima, jika telinga terasa sakit, cepatlah pergi ke dokter untuk diperiksa. Nah, anak-anak hebat, kalian pasti pernah melihat gambar seperti ini ya. Pasti pernah lihat aktivitas seperti itu atau mungkin kalian pernah melakukannya ya, dengan memukul tong-tong ya, tong sampah atau mungkin bekas cat, jadi menimbulkan bunyi yang bagus ya di situ. Jadi mereka selain menggunakan benda bekas ini untuk menimbulkan bunyi ya, tetapi ada juga ya tong ini bisa dibikin tong sampah yang cantik ya. Seperti di sini Ibu memiliki sebuah paragraf ya, tentang tong sampah gotong royong. Nah, tong sampah gotong royong ini ada 3 buah paragraf. Di paragraf 1 ya, mari kita baca. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Ada yang akan dikerjakan oleh warga hari ini. Pada paragraf kedua, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas.
ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Mari kita lanjutkan ke paragraf 3 ya anak-anak. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Pada pembelajaran ini, anak-anak hebat ya, kalian akan membaca setiap paragraf dan kemudian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung menggunakan diagram-diagram berikut. Ya, jadi di sini kita akan belajar materi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Caranya yang pertama, kalian harus baca paragraf secara seksama. Kemudian, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Selanjutnya, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ini sudah kalian pelajari ya di pembelajaran sebelumnya. Nah, yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Nanti dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, ini caranya ya. Kalau menuliskan gagasan pokok dalam bentuk diagram, jadi gagasan pokok ini harus ditulis, kalau tidak di atas, boleh juga ditulis di tengah-tengah. Dan yang terakhir, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Coba sekarang Ibu beri contoh ya pada paragraf 1 yang tadi. Di paragraf 1 tadi terdiri dari 5 buah kalimat ya. Dalam satu paragraf terdapat 5 kalimat. Kalimat pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Kalimat kedua, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Di kalimat ketiga, beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Kalimat keempat, di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Yang kelima, apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Itu kalian diulang-ulang dulu ya. Tadi kan tahap pertama membaca dulu, membaca lebih jeli, lebih dengan cermat, terus mengetahui kalimat-kalimatnya. Setelah itu kalian tentukan
mana yang disebut gagasan pokok, yang mana sebagai gagasan pendukung. Nah, pada kalimat pertama ini kebetulan ya, di kalimat utamanya atau gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Dan kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sebagai gagasan pendukung. Nah, yuk setelah itu kita tuliskan ke dalam diagram ya. Di gagasan pokok katanya kalau gagasan pokok itu ditulisnya kalau tidak di tengah boleh di atas. Contohnya ini disimpan gagasan pokoknya ada di tengah ya. Sedangkan gagasan pendukungnya itu di sampingnya atau di bawah gagasan pokok. Ini gagasan pokoknya di paragraf 1 disimpan di tengah ya. Ada kalimat kedua sampai kalimat kelima itu ditulis jadi satu kotak terdiri satu kalimat ya. Kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pertama ya, telinga berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, telinga dibagi menjadi 3 bagian dan memiliki fungsi masing-masing. Dengan memahami cara kerja telinga, kita dapat memahami proses bagaimana bunyi dapat didengar. Nah, agar berfungsi dengan baik, telinga perlu dirawat ya. Dan suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai dengan jumlah dalam teks tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf. Jangan lupa ya kalian untuk belajar di rumah dan selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.